94,7 Elisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Elisa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama Mikdad Sa'roni ya sahabat Erdisa pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Dan pada kesempatan kali ini ya sahabat Erdisa, Mikdad Sa'roni seperti biasa menemani sahabat Erdisa di Pesona Erdisa atau pecinta sholawat Nabi. Dan pada edisi kali ini ya sahabat Erdisa, edisi tanggal 23 Januari 2021, Mikdad Sa'roni seperti biasa ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Dan kali ini Mikdad Sa'roni ditemani dari pimpinan cabang Lembaga Taklif Wan Nasr atau LTN-NU Jepara. Oke, dan seperti biasa nanti kita tunggu ya sahabat Erdisa untuk kita berdialog interaktif, bisa melalui teleponnya di 02914299800 atau bisa gabung melalui SMS atau WA di 081805805804. Dan atau juga ya sahabat Erdisa, pada kesempatan kali ini Mikdad Sa'roni juga live streaming ya sahabat Erdisa di Facebooknya Erdisa FM Jepara, dan mungkin nanti bisa ikut berkomentar di kolom komentar ya, mungkin tanya-tanya kepada kedua narasumber berkaitan dengan tulis menulis. Oke, dan langsung saja sahabat Erdisa, mungkin sudah banyak yang menunggu karena ada kendala teknis tadi ya. Oke, mungkin langsung saja kita sapa untuk narasumbernya. Yang pertama ini Pak Saiful Mustaqim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya biasanya panggil Kang Mustaqim nih. Karena ketua, sekarang saya panggilnya Pak ini. Manggilnya bebas. Gimana kabarnya Kang Mustaqim? Alhamdulillah baik. Baik ya. Masih aktif tulis ya. Alhamdulillah. Iya, karena ketua LTN aktif tulis. Kalau sudah purna berarti nanti tugasnya sudah dilimpahkan kepada ketua yang Oh gitu. Karena ini masih jabatan ketuanya masih di saya, berarti saya masih punya tanggung jawab untuk mengembangkan LTN-NU Kabupaten Jepara. Oke, dan kita sapa narasumber yang kedua. Ini juga agak kalah kerennya. Ini sekretarisnya, tapi ini dulu senior saya ini sahabat. Senior di mana? Assalamualaikum Mas Ajas Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Mikdad. Gimana kabarnya Mas Ajas? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini saya grogi nih karena di senior nih. Malah grogi, saya yang grogi nih ya. Dan juga mantan penyiar juga loh ya. Bagaimana? Ini kan sudah siaran ya. Oh gitu. Jadi terima kasih nih sudah diundang kami Mas Mikdad. Jadi saya ini bisa mengobati rasa rindu saya. Oh gitu. Iya. Bisa mengudara lagi Mas. Bisa mengudara lagi didengarkan oleh teman-teman ya dari Jepara. Oke. Dan itu ya sahabat Erdisa, dua narasumber Mikdad Sa'roni yang nanti kita akan berbincang-bincang dengan LTN-NU bersama Kang Mustaqim dan juga Mas Azaz Riyadi, ini ketua dan sekretaris dari Lembaga Taklif Wan Nasr atau disingkat LTN-NU Jepara. Oke, mungkin ini saya ke Kang Mustaqim dulu nih, mungkin tanya berkaitan tentang LTN-NU. Nah, mungkin kepada masyarakat, kepada sahabat, pada pemirsa dan pendengar ini masih asing dengan apa sih LTN-NU? Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum. Nah, monggo. Terima kasih. Memang yang kita ketahui di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan LTN-NU atau salah satu lembaga yang dimiliki oleh NU itu memang belum banyak yang mengetahui. Kadang ada yang tanya LTN-NU itu apakah? Seperti itu. Kalau
gampangannya kalau saya LTNNU itu ya lembaga publikasinya Nahdlatul Ulama. Jadi kita memang intent atau fokus di apa namanya publikasi. Sehingga, di periode kami masa kami 2015-2020 itu ya salah satu fokusnya memang di bidang publikasi. Tapi kami belum bisa banyak yang kita naungi atau geluti. Yang bisa kami fokus itu sampai di tahun 2021 ini baru di website Jepara.id. Baik, jadi untuk saat ini memang lebih konsen ke webnya ya. Jadi program utama kira-kira itu. Jadi dulu di awal-awal memang kita kan kalau baru ya, kalau kita ketahui adanya NU Jepara.id itu sebelum periode kami memang belum ada. Jadi, kemudian ini menjadi hal yang sangat menarik dan memang perlu, sudah saatnya ada website itu. Dan sampai dengan hari ini kita mencoba untuk memberikan ya bisa hidup terus gitu, karena warga NU di Jepara, warga Nahdiyin, masyarakat Jepara itu juga perlu tahu pemberitaan, kemudian apa saja yang sudah dilakukan dan sebagainya kaitannya dengan gerakan-gerakan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara. Oke. Itu ya, jadi lebih konsentrasi pada web, dan webnya aktif dan sampai hari ini masih terkelola dengan baik ya. Alhamdulillah. Oke. Dan kalau untuk buku, nah ini nanti baru mau buat ya. Sudah ya, sudah pernah ya malahnya. Sudah banyak. Sudah banyak. Bukunya teman-teman. Belum yang karya dari LTNNU sendiri ya. Iya. LTNNU di periode LTNNU di Jepara itu baru 2 kali ini. Baru 2 kali ya. Iya, ada kepengurusan LTNNU tahun 2015. Sebelumnya ya. 2010-2015 itu dulu pernah menerbitkan buku tapi kumpulan Basul Masail. Pernah sekali. Saya masih punya masih punya dokumentasinya. Bukunya besar ya, satu kuarto itu kumpulan Basul Masail ya. LBM, terus kemudian yang bekerja sama mungkin ya, yang mencetak itu LTNNU PRD-nya Mas Jakaria Ansori, itu kan ketua pertama. Darmatun kedua, saya meneruskan. Oh gitu ya. Berarti saya bukan ketua kedua. Oh gitu. Ketua ketiga. Ketua ketiga. Lanjutan ya. Oh lanjutan. Oke, itu ya, jadi lembaga Taklif Nasr. Kalau saya dulu tahunnya itu lembaga tulis menulis. Ya, LTN itu. Mudahnya begitulah. Gitu ya. Boleh ya. Tulis menulis. Karena identik gitu loh, yang LTN kan pasti berkaitan dengan tulis menulis. Oke. Dan mungkin berkaitan program ya, dari LTNNU mungkin semasanya Kang Mustaqim ini yang sudah dilakukan selain web tadi ya, itu apa saja? Untuk program kami di tahun 2019 dan 2020 itu ada beberapa program yang sudah kami laksanakan, misalnya tadris literasi itu tadris ya. Iya, diskusi atau pembahasan soal literasi. Terus yang kedua pernah kami diajak kerjasama Pondok Pesantren Matlaun Nasih Pecangan. Itu pesantren yang dulu pernah dirintis oleh Al-Maghfurullah Haji Mahfud Asmawi. Dulu juga pernah mengadakan ngaji literasi. Terus kemudian selain itu secara personal ataupun kelembagaan kami sering diundang untuk mengisi pelatihan, terus kemudian workshop jurnalistik, literasi dan lain sebagainya. Kalau programnya itu selama 1 tahun atau menuju 2 tahun ini. Oke, kalau Mas Aziz sendiri, mungkin ini sebagai sekretaris ini bisa menambahi mungkin yang saya tugasnya yang membantu Pak Ketua. Oh gitu ya. Selain program tadi yang sudah disampaikan Kang Ketua itu juga sebenarnya ada beberapa program kecil yang belum begitu jalan sih, tapi itu sudah menjadi program kita.
biasanya membuat apa namanya ini ya, quote-quote kecil quote gitu, ya. yang ini dari kiai-kiai atau tokoh-tokoh yang ada di Jepara. Tapi ini belum bisa maksimal, dan karena memang ternyata kita mencari sumber-sumber atau apa ya, pesan-pesan dari para kiai kita itu tidak mudah begitu. Gitu tidak ya. mudah, dan ini walaupun sudah banyak beredar, nah makanya ini PR kita sebenarnya di LTNNU itu juga harus membukukan, harus mengkodifikasikan dan mempublikasikan apa namanya, ide-ide pesan-pesan dari para kiai-kiai kita. Itu. Oke, jadi sempat ada quote-quote gitu ya. Iya. Saya dulu pernah dapat itu yang punyanya Mbah Moh ya. Iya. BMW itu. Sudah beberapa Iya. Mbah Mo, terus kemudian abahnya Gus Sahil, terus Mbah Miftah Abu. Terus Itu kemudian untuk quote-quote itu memang apa, tokoh-tokoh yang memang yang sudah meninggal atau mungkin yang masih hidup ini juga. kalau dulu secara apa namanya, kelembagaan kami memang fokus kepada tokoh atau ulama yang sudah wafat. Terus kemudian yang kedua, quote yang kami share itu tidak asal, maksudnya tidak asal kami Ambil, kopas dari media sosial, tapi pertama kita izin dulu ke Badan Durian. Misalnya pada saat kami membuat quote-nya Mbah Muhsin Ali, itu saya izin terlebih dahulu kepada Gus Solahuddin. Terus kami dari LTNNU ingin membuat quote tentang Abah, kira-kira quote yang bisa kami tulis itu apa namanya, tidak langsung diberikan, kan menunggu beberapa waktu, nanti tak carikan yang pas gitu. sehingga baru 3. Kalau yang Mbah Moh itu dari ya apa, pengurus ISHEN, Gitu ya. Karena kan Haji Bedet. Haji Bedet yang Iya. masih gitu. Kalau 2 itu memang langsung dari Durian, dari Gus Sahil, terus kemudian Gus Solahuddin. Nah, kami kesulitan itu, maksudnya pengen soal akurasi apa yang disampaikan beliau dulu pada saat masih sugeng itu, seperti itu. Tujuan kami itu, terus kemudian biar santri-santri atau warga Nahdien zaman sekarang itu masih ingat, ternyata beliau itu zaman dulu punya apa namanya, petuah-petuah yang luar biasa yang masih bisa kita teladani sampai sekarang. Tujuan kami seperti itu. oke. Jadi boleh itu kalau misalnya nanti yang sudah kita share itu, teman-teman kalau misalnya mau cetak ya sudah bisa dipertanggungjawabkan kira-kira. Nanti misalnya misalnya nanti di studio Erlisa ini nanti dipasang quote-quote itu juga ada apa-apa. Oh gitu. Bagus. Siap itu. Siap, kita kerjasama. Kalau di dalam pikiran saya, maksudnya sebelum kami masa jabatan kami berakhir, ada 100 quote dari ulama atau kiai yang ada di Jepara. Jadi tidak hanya kiai, tapi bunyai ataupun misalnya ketua NU, ketua apa namanya MWJ NU, tidak apa-apa, yang penting quote itu bermanfaat untuk kita yang masih hidup sekarang. Host dari apa namanya, program Pesona Erlisa juga mungkin bisa. Gitu. Enggak, ini untuk kuat sendiri itu sudah berapa ini kan? Baru 3 itu. Oh, baru 3 ya. Wah, ini perlu diperbanyak ini Mas Ajas nih. Tentu nanti kita akan meningkatkan itu, dan mudah-mudahan nanti tidak ada masalahnya. Yang tadi yang sulit itu ya, kita memang benar-benar mempertanggungjawabkan kontennya. Jadi sesuai dengan dari misalnya tadi yang sudah disampaikan yang tadi, harus dari duriannya misalnya, jadi perlu ada izin itu. Itu apa namanya, mungkin kalau seandainya salah satu tokoh sudah punya buku mungkin ya, terus mengambil dari buku itu menyomot itu juga tidak apa-apa itu, atau gimana? Ya kalau saya nggak apa-apa, tapi nanti perlu dimantapkan lagi, di misalnya ada tasheh ya. terus yai nih, apa Abah dulu pernah ngendikan seperti ini, kalau misalnya benar, apakah kami boleh membuat quote atau bagaimana? Kalau kami di LTNNU Jepara seperti itu, karena apa namanya hikmah di NU kan tidak sembarangan. Nah ini ya. Hikmah di NU itu kan tidak sembarangan, Mas. Apa namanya, karena
itu akan disebarluaskan. Baiknya yang disebarluaskan itu ya yang bernilai kebaikan, bukan apa namanya ada mafsadat atau mandorotnya seperti itu. Oke. Dan dari ketiga itu sementara hanya di medsos atau gimana Mas Ajas itu ya? Didesain terus dinikmati oleh masyarakat medsos atau sempat tercetak itu? Sementara ini baru masih beredar di media sosial, media sosial karena kita juga sekarang semuanya sudah punya smartphone kan lebih mudah. Ya. Nah itu masih baru perintisan, jadi nanti kedepannya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Target 100 masih kurang banyak nih Kang. Insya Allah. Ya. Kalau kuat, kalau separuhnya. Sekuatnya. Oke, itu berkaitan program dari LTN NU tadi, ada website, ada quote juga. Terus untuk selama pandemi ini, nah ini mungkin masih aktif dah untuk terkait tadi mengisi pelatihan apa? Ada yang terlupa sama. Oh iya. Sinau kita ada Sinau menulis. Agustus, ya. 17 Agustus kemarin ya. 17 Agustus tahun 2020 itu kami menyelenggarakan Sinau nulis bareng LTN NU. Sinau nulis ya. Iya, itu pesertanya banyak sekali yang daftar, ada sekitar 100-an lebih. Daftarnya tidak hanya dari Jepara, memang apa namanya LTN NU Kabupaten Jepara itu ya untuk kabupaten warga Nahdien Jepara juga untuk warga Nahdien yang ada di manapun berada. Sehingga kami pada saat menyelenggarakan Sinau nulis itu pada tanggal 17 Agustus 2020 responnya sangat luar biasa sekali. Dan itu diadakan secara virtual. Iya, secara virtual lewat Zoom meeting. Pembicaranya saya dan Mas Zainal Abidin yang sama-sama di pengurus LTN NU Kabupaten Jepara, dan beliau juga menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos Radar. Oke. Ini masih ada bisa rekamannya di YouTube-nya di NU Jepara itu ada dari hasil pelatihan itu juga nanti bisa dilihat kalau misalnya teman-teman mau menelusur lagi. Sinau nulis ya. Sinau nulis. Jadi ini salah satu program yang dilakukan ketika pandemi ya. Ya dari LTNNU itu sendiri ya. Kalau yang di pondok pesantren itu tadi ketika pandemi ini atau yang tadi disampaikan? Kalau yang di pesantren Matlaun Nasiin Pecangan itu belum pandemi. Jadi kami pengurus ada 2 pengurus yang datang ke sana sekaligus jadi narasumber. Kalau saya cuma mendampingi, terus kemudian memberikan talkshow soal literasi kepada santri yang ada di pesantren di Matlaun Nasiin Pecangan. Oh gitu. Kalau di masa pandemi baru itu ya. Baru itu. Tapi tetap aktif ya dari kepengurusan sendiri, tetap aktif buat untuk apa semacam komunikasi, koordinasi gitu ya. Oke. Terus program yang mungkin ke depan ini Kang, yang kan tadi sudah mengelola web, terus quote dari para tokoh-tokoh. Kedepannya ini mungkin ya masih periodenya ini kan diperpanjang ini. Kalau kita ngomong tahun kan ini udah habis ya. Diperpanjang sampai akhir. Berarti ada kesempatan untuk menghapus dosa. Masih injury time ini kan. Terus mungkin yang kedepannya ini mungkin yang akan sesuai dengan leaflet yang sudah disebarluaskan di media sosial. Kami akan menyelenggarakan undangan menulis isai. Menulis isai. Iya. Tentang terkait apa itu? Isainya. Undangan menulis isai, terus kemudian saya kasih kurung buka dan kurung tutup 30 isai terbaik dibukukan. Oh gitu. Jadi nanti begini konsepnya. Kami punya website NU Jepara Online. Jadi teman-teman dimanapun berada, baik itu pelajar, santri, mahasiswa, guru, dosen, guru besar dan lain sebagainya, yang ingin bergabung menerima undangan kami, silakan menulis dengan tema yang kami batasi. Ada 2 tema. Yang pertama itu tentang keaswajaan. Terus yang kedua temanya tentang kebangsaan. Yaitu temanya asal-muasalnya saya melihat dari grand tema yang 95 tahun NU itu kan Harlah NU 95. Yang pertama itu mengamalkan
keaswajan, terus kemudian mengukuhkan tentang komitmen kebangsaan. Temanya itu ya. Temanya itu ya. Dan itu bebas ya. Maksudnya dari kalangan anak santri atau bebas siapapun boleh. Semua kalangan bebas. Semua kalangan. Sudah Indian ini. Sudah gitu. banyak yang Indian. Begitu ya. Apanya? Saya nanti lewat belakang aja ya Kang ya. Boleh. Saya nulis lewat belakang aja. Dari atas, dari bawah juga boleh. Silakan. Indian boleh. Di akhir durasi batas pengumpulan itu juga boleh. Sampai kapan itu? Mungkin kalau kita launching hari ini ya. Launching hari ini itu batas akhirnya sampai kapan? Untuk durasi undangan menulis itu kami mulai pada bulan Februari, berarti tanggal 1 Februari 2021 sampai tanggal 30 April 2021. Jadi ada waktu 3 bulan ya. Lumayan itu. Iya. Jadi misalnya kami yang pilih menjadi yang akan dikumpulkan menjadi buku hanya 30. Misalnya nanti yang mengirimkan isi lebih dari 30 kan enggak apa-apa. Yang penting tulisan-tulisan itu pertama kami publikasikan di website Terus kemudian nanti kami akan memilih sesuai dengan tema, sesuai dengan keunikan atau gagasan-gagasan baru yang belum pernah ada, nanti kami buat terus. Ada pembatasan enggak? Maksudnya terkait penulisannya panjang pendeknya. Berapa itu? Panjang tulisannya mulai 5.000 karakter 5.000 sampai 8.000 karakter ya. Ya 2 sampai 3 halaman. 3 halaman. Tidak usah panjang-panjang. Karena nanti ada 30 buku itu, kalau misalnya tadi kami sudah reng-reng dengan Kang Anjas itu, kalau misalnya ada 30 tulisan itu sudah mencapai, kalau dijadikan buku sekitar 150-an halaman. Wah, itu udah tebel ini. Iya, sudah tebel. Kalau misalnya dicetak itu udah lumayan itu. Iya, sudah lumayan. Misalnya dan mudah-mudahan program ini bisa terwujud, bisa dibukukan dan bisa menjadi kenang-kenangan untuk masa hikmah LTNNU di masa hikmah berikutnya. Oh gitu ya. Ya, sebenarnya lebih dari kenang-kenangan sih ya. Karena di dalamnya tentunya nanti akan ada pesan-pesan banyak. Dan nanti yang peserta atau partisipan yang nanti akan menulis tentunya itu tidak akan sia-sia kalau misalnya tidak masuk dalam 30 buku, Mas. Jadi semuanya nanti akan tetap dibaca oleh banyak orang. Gitu. Karena kita nanti akan publikasikan tadi yang disampaikan Kang Takim akan dipublikasikan melalui website. Jadi nanti akan ada kolom. Sekarang pun sudah ada sebenarnya kolom itu, dan kolom itu memang disediakan untuk para penulis-penulis yang ingin menulis. Jadi semuanya nanti yang masuk itu nanti yang 30 memang dipilih yang terbaik di antara yang terbaik. Semuanya mesti akan baik. Tapi semuanya tetap akan dibaca oleh siapapun yang nanti mengakses website. Jadi walaupun tidak terbukukan, tapi tetap bisa dibaca di website. Betul. Gitu. Ya. Jadi siapapun ngirim terus langsung dimasukkan ke web gitu ya. Tapi yang baik di antara yang baik itu yang masuk dari 30 tadi ya. Oke. Kalau seandainya 31 ini pesertanya. Itu tadi mungkin kalau yang 31 mungkin yang nomor 31-nya Mas Ibat. Oh gitu. Enggak apa-apa ya. Enggak masuk buku dong. Aduh. Wah, 31 gak masuk ya. Aduh. Oke, dan itu ya sahabat ya, mungkin nanti bisa diikuti ya untuk ini berarti udah resmi ya undangannya ini ya. Ini untuk masyarakat umum dimanapun tidak masalah ini ya. Tidak ada masalah. Seluruh dunia. Seluruh dunia itu kami itu kan punya banyak teman-teman misalnya di PCINU ya. Teman-teman dulu pada saat kuliah itu bisa kami ajak untuk bergabung menuliskan gagasan-gagasan. Meskipun belum di launching itu sudah tanya temanya apa. Memang belum saya belum saya balas. Karena kan baru ini ya di launching nih. Spesialnya. Iya. Belum di launching sudah tanya tema. Oh gitu. Sudah pas ya. Kalau sudah sudah di launching di Erlisan pada sore ini baru saya jawab. Jadi kemudian nanti juga ada flyer resmi ya. Banner
resmi dari kami. Ya apa namanya, kami sedang rancang biar memikat lah, biar memikat para warga Nanggung ataupun warga yang lain juga tidak apa-apa, yang penting temanya tadi tadi kebangsaan dan aswaja ya, Kak Aswaja. Temanya 2 itu karena memang kita dalam Harlah itu ya menguatkan lebih dari itu ya untuk keaswajaan dan kebangsaan itu sendiri. Oke, dan ini sangat menarik ini. Mungkin nanti banyak sekali peserta. Tapi ini ya tadi saya lewat belakang aja Kang nanti. Tetap harus lewat depan karena pintu belakang sudah tidak ada pintunya soalnya. Oh gitu. Kalau kita lewat samping Kang, lewat samping. Oke. Ya ditunggu pokoknya. Ditunggu tetap nanti karena saya udah lama tidak nulis nih Kang Ustaz. Biasanya store tulisan ya. Oke ya sahabat Edisa, jadi mungkin dari di antara kalian ya mungkin ingin ikut nanti ya di nulis isai dalam rangka Harlah NU, itu dalam rangka Harlah atau apa itu? Dalam rangka Harlah. Karena tema yang kami angkat juga ada kaitannya dengan Harlah NU yang ke-95. Misalnya lomba itu dikaitkan ya. Itu diadakan dalam rangka Harlah NU juga tidak apa-apa karena apa namanya, LTN NU juga bagian dari Jamiah Nahdlatul. Oke, karena kan Harlah NU ini kan nanti kalau ini nanti Januari ya kan, terus setelah itu kan Rejab nanti ada Harlah lagi. Jadi memang masih panjang gitu. Oke, dan mungkin bisa untuk kalau nanti ikut mau daftar terus mau ngirim tulisan ini kemana ini kan? Nah, mungkin Mas Azaz mungkin. Kemana? Iya. Mengirim tulisannya. Nah, nanti kami akan menyediakan template-nya. Jadi nanti untuk teman-teman yang akan berpartisipasi nanti kami akan tadi yang sudah disampaikan, kita akan membuat ketentuan yang memang sudah dibawakan oleh LTN NU, ada template-nya juga, nanti bisa di-download di websitenya NU Jepara ID. Nanti di sana kemudian pengirimannya kemana? Di sana juga nanti akan kami cantumkan. Sementara ini bisa dicatat dulu, tidak apa-apa. Nanti emailnya adalah suara NU Jepara. Ya, oke. @gmail.com. @gmail.com. Nanti lebih lanjutnya nanti akan kami informasikan melalui website. Oke. Itu ya, jadi memang oke, mungkin saya sebelum ke itu saya tanya dulu, yang menjadi landasan atau tujuan kenapa dibuat lomba menulis lomba ya atau apa ya? Bukan lomba ya? Bukan lomba. Undangan ya. Jadi ya nulis bebas gitu ya. Enggak. Oh gitu ya. Enggak undangan hajatan ya, Pak. Kalau undangan hajatan itu kami bingung untuk memberikan berkat. Kalau misalnya 100 peserta kan harus menyediakan 100 berkat. Tapi undangan menulis ya. Enggak apa-apa, ini sama persis dengan undangan hajatan, enggak apa-apa karena ini hajat kita bersama. Gitu. Kita bersama. Hajatnya NU loh, ini Harlah ya. Berkatnya apa ya? Itu berkah kita di NU ya. Berkahnya kan enggak ketok ya. Oke, mungkin tujuan apa Kang yang melandasi ini ada undangan untuk menulis isai ini? Yang pertama memang di program kerja kami di tahun 2019 di tahun 2020 itu memang ada program tersebut. Kalau di program kerja ya istilahnya lomba menulis. Terus kemudian lomba menulis itu kemudian kami buat itu tagline-nya jadi undangan menulis isai. Kemudian misalnya kemarin ada sinau nulis, misalnya kalau di program kami ya pelatihan jurnalisme. Jadi dalam bentuk lain. Istilah program itu kami buat biar masyarakat itu ada apa namanya, enak didengar, enak dilihat ada gitu. Program keren misalnya menulis isai juga banyak di Facebook ya, saya share itu juga banyak yang tanya, Kang temanya apa, aku siap nulis. Gitu ya. Yang pertama itu menjadi salah satu program kerja di tahun 2019 tahun 2020. Yang kedua tindak lanjut dari program sinau nulis. Kalau sudah sinau berarti diaplikasikan, dipraktekkan dengan menulis itu. Kalau misalnya apa namanya para peserta itu sudah mengirim tulisan, insya Allah dimuat semua di website. Tapi belum tentu di
lakukan karena harus melalui proses ya kami pilah dan pilih seperti itu. Terus yang ketiga ya dulu kalau di periode sebelum kami sudah ada buku dalam bentuk kumpulan Basul Masail. Di tahun kami juga ingin seperti itu, ingin menghadirkan buku yang isinya gagasan-gagasan soal keaswajaan dan soal kebangsaan. Jadi kalau sudah jadi buku itu kan sudah bisa dibaca oleh siapapun dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Apalagi kami cetak terus kemudian kami sebarluaskan misalnya via PDF gitu, atau via cetak itu gagasan besarnya seperti itu. Kalau sudah ada gagasan yang ditulis berarti itu kalau menurut kami semoga menjadi amal baik, kebaikan, amal soleh. Amal soleh. Oke, jadi memang lebih pada program itu sendiri ya. Jadi dari kepengurusan itu sendiri. Oke. Dan untuk undangan menulis ini yang terbaik kan tadi dipilih 30 ya. Nah, itu kalau kan tadi ya lomba tapi dengan istilah lain kan ya. Kalau lomba ini kan pasti ada hadiahnya ini kan. Jangan khawatir. Oh gitu ya. Itu sudah difikirkan. Oh gitu ya. Dan sudah mau akan dikemas. Oh gitu. Kirain kan kalau nanti undangan nulis nggak lomba itu kan jadi hanya terbaik terus dimuat gitu. Enggak ya? Oh enggak ya, tetap nanti ada hadiah. Gitu ya. Penghargaan kepada 3 penulis terbaik. 3 penulis terbaik ya. Insya Allah akan ada itu. Insya Allah akan ada itu. Terus apa yang akan berikan kepada ketiga penulis terbaik tersebut? Yang pertama tentu ada bisaro kalau biasa kami bisaro. Berbunga. Yang menjadi penulis terbaik itu bersukacita. Namanya dapat berbunga. Terus yang kedua dapat vendel atau plakat ya. Terus kemudian dapat sertifikat. Terus kemudian yang terakhir dapat bukti cetak buku tersebut. Gitu ya. Jadi 30 terbaik semuanya dapat buku, ya kan? Yang 3 besar, mungkin yang 3 terbaik ini dibedakan gitu ya. Spesial lah. Yang 3 karena tambah lagi sebenarnya ada tambah, yaitu tambah kebahagiaan. Kebahagiaan. Betul itu. Bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Oke, itu ya. Jadi lomba ya. Undangan untuk menulis isai. Nah, ini mungkin untuk para pemirsa, mungkin yang sedang menonton di Facebooknya Erlisa FM, mungkin bisa diinden dulu ya. Atau mungkin kalau ingin daftarnya nunggu tulisannya jadi atau daftar dulu atau gimana? Tulisannya. Enggak usah daftar ya. Enggak ada formulir pendaftaran. Oh gitu. Formulir pendaftarannya nanti dibuat sendiri. Oh gitu. Ini nanti habis ini teman-teman langsung bisa buka PC-nya, buka laptopnya, langsung buka lembaran begitu. Walaupun template-nya belum kami share, nah ini mungkin bisa langsung merancang gitu. Kerangkanya seperti apa ya. Tulisan-tulisannya nanti untuk juga data-datanya mungkin bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Tadi kalau sudah siap, pintunya sudah kami buka, nah, teman-teman tinggal kirim, itu akan lebih cepat. Saya ingin menekankan seperti ini, Mas Mikdad. Kenapa kita juga melaksanakan program ini dan kenapa juga kita pentingnya teman-teman atau warga masyarakat kita itu menulis. Karena sebagaimana kita ketahui ya, sekarang itu eranya deras dengan informasi. Semua apapun itu kalau tidak didokumentasikan dengan baik, tidak ditulis dengan baik, tentunya itu akan nanti cepat berlalu, cepat musnah, dan nanti orang-orang yang setelah kita itu nanti tidak akan bisa menikmati karena saking banyaknya. Hari ini Mas Midat siaran misalnya, besok itu juga siar lagi. Yang kemarin apa yang kalau tidak didokumentasikan kan
tidak ditulis dengan baik kan hilang, nanti akan dilupakan orang. Makanya kalau misalnya ada ide-ide brilian terkait dengan tema yang sudah disampaikan oleh Kang Mustaqim tadi, yaitu tentang keaswajaan dan kemudian tentang kebangsaan. Ya ini perlu dicatat baik-baik, kemudian didokumentasikan dengan baik, kemudian nanti akan bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Oke, dan apa namanya, mungkin nanti yang 3 terbaik itu nanti bisa diundang di Pesona Erlisa ini. Nah, bisa nanti juga kalau itu nanti kita bisa kerjasama berarti dengan Erlisa, LTN dengan Erlisa, nanti juga ada fasilitas itu kita nanti bisa bicarakan di belakang kan nanti. Berkaitan dengan apa tulisannya, gagasan-gagasan apa kan gitu ya. Iya, malah bagus itu. Nanti tambahan fasilitas itu berarti Kang. Jadi terbaik, 3 terbaik nanti akan juga diundang oleh akan live streaming ya. Ya, masuk siaran di Oke. Terus ini mungkin yang saya ingin tanyakan, ketika nanti ini kan tulisan ya, gagasan. Kalau seandainya itu enggak tulisannya sendiri itu gimana Kang? Kan apa namanya, dia ikut ya kan, ikut membantu. Terus ini enggak tulisan saya ya gitu ya. Di atas namakan. Cuma di atas namakan. Itu gimana itu nanti ketika terjadi seperti itu, kan banyak sekali ya tulisan siapa terus dicomot dikasih nama dia sendiri, itu gimana nanti? Sesuai dengan pengalaman kami sudah misalnya dulu di tahun 2016 ya. 2016. Kami juga pernah mengadakan lomba menulis artikel tentang kemajemukan NU Jepara. Terus kemudian kami juga sering diundang untuk menjadi juri lomba penulisan ya. Jadi kalau di dalam etika tulis menulis itu tulisan yang kita buat itu harus orisinil, harus karya asli. Misalnya kita menjiplak tulisan orang, misalnya mengutip tulisan orang sudah jadi, terus kemudian cuma kita ganti nama aran kalau di dalam dunia gitu tulis ya. menulis. Jadi ya misal nanti sebisa mungkin kami akan seleksi benar-benar. Maksudnya 30. Kalau misalnya di website sih tidak apa-apa kan, karena hanya di website. Kalau yang di buku itu insya Allah nanti akan kami pilih yang benar-benar tulisan orisinil, gagasan yang menarik, gagasan yang kebaruan seperti itu. Misalnya ada plagiasi yang memang harus kita gitu ya, harus kita tendang atau tidak bisa kita ampuni kan. Misalnya apalagi yang terbaik itu adalah tulisan plagiat ya, tidak bisa kita tolerir kesalahan mereka. Sehingga sebelum itu kita harus pilih sematang-matangnya agar 30 yang terbaik itu adalah tulisan orisinal dari para peserta. Oke. Jadi di dunia penulisan itu kan juga sekarang teknologi maju ya. Kita ada alat-alat teknologi canggih tentang untuk aplikasi cek plagiat. Nanti insya Allah kita juga akan menempuh jalan itu. Jadi tulisan yang masuk memang nanti dicek berapa sejauh mana ya nanti plagiarisme nanti originalnya. Oke, jadi untuk para plagiasi nih, plagiator namanya. Ini harap ini nanti kalau ikut ya bener-bener tulisan asli ya kan, orisinil, dan kurangilah yang namanya plagiasi. Oke, ambil tapi harus ada keterangannya ini, kutipannya. Kalau mengutip itu kan tidak semua ya. Mengutip kan hanya beberapa kalimat atau paragraf. Kalau semua itu ya bukan mengutip. Namanya jiplak ya. Plagiat itu ya. Nek cara orang sekolah dia kayak niron ya. Niron itu kalimat-kalimat. Oke, itu ya. Jadi berkaitan dengan LTN NU Jepara dengan program-programnya dan sebagainya. Oke. Mungkin ini kita baca dari komentar-komentar yang ada di Facebooknya. Ini ada beberapa yang sudah komentar. Ini dari Mukhlisin. Menyimak saja ini Kak. Terus dari Yanti Rianti Andromeda, nyimak Kak. Oke, terima kasih Bu Yanti Rianti. Ini sangat aktif ini.
Terus ini dari Mas Muhammad Kafas dan Kapas ini tanya ini. Bagaimana peran PCLTN NU Kabupaten Jepara di musim pandemi dan jelang Harlah NU ke-95 serta menuju 1 abad NU ke depannya? Literasi tiada henti, pelan tapi pasti. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini mungkin bisa nanti ditanggapi ini ya pertanyaan dari Mas Kapas ini. Oke, ini saya baca lagi ini dari Muhammad Ali Fisawah Hiliyah. Derek nyimak Kang Saiful Mustaqim. Oh, ini juga ada. Banyak ini Kang Mustaqim. Gitu iya, V-nya banyak ini. Oke, mungkin bisa ditanggapi nih dari pertanyaannya dari Mas Kapas ini. Bagaimana peran LTN NU di musim pandemi dan jelang Harlah? Monggo. Perannya ya salah satunya ini dengan event yang kami selenggarakan meskipun di musim pandemi. Jadi warga Nandien itu harus tetap berkarya, jangan terus kemudian rebahan di rumah terus. Jadi salah satu tujuan kami misalnya undangan menulis isai ini kan berarti mengurangi rebahan, tuangkan gagasan di dalam bentuk tulisan. Jadi kalau Kang Kapas tadi itu tidak bertanya tapi memberikan pernyataan. Oh gitu. Berikan pernyataan. Sahabat kami yang setiap hari tidurnya di gedung NU di Jalan Pemuda nomor 51 Jepara. Literasi tiada henti, pelan tapi pasti ini. Jagonya Masya Allah, Subhanallah. Oke, dan untuk menjelang Harlah ini itu tadi ya kita adakan undangan menulis isai. Oke, Mas Kapas mungkin nanti bisa ikut. Bisa ikut ya Mas Kapas ya nanti ya. Mas Kapas itu dulu pernah kuliah di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Wah gitu ya, KPI ya. Kalijaga tetapi tidak sampai. Tidak sampai ya. Tapi pernah menempuh jalur. Ilmunya sudah diserap, ilmunya sudah diserap sebenarnya. Mungkin kalau itu sampai selesai mungkin seniornya Mas Ajas. Sekarang pun senior saya. Oh gitu ya. Senior saya. Oke. Senior kita semua. Oke. Waktu tinggal beberapa menit lagi mungkin bisa disampaikan pesan dan harapan ini dari Kang Mustaqim dulu. Pesan dan harapan kepada sahabat Erlisa, kepada masyarakat, kepada warga NU dari LTN NU Jepara. Monggo. Pesan kami terkait program yang akan kami jalankan, semoga program yang kami launching pada sore ini benar-benar direspon baik oleh masyarakat secara luas, karena kami tadi sudah kemukakan bahwa program ini tidak hanya untuk warga NU Jepara saja, tapi dimanapun panjenengan semua berada bisa bergabung untuk menulis isai yang akan kami selenggarakan ini. Semoga program yang kami jalankan ini meningkatkan tradisi kita khususnya di dalam berliterasi. Literasi. Kiai-kiai sepuh kita, ulama-ulama dulu kita itu sudah memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita soal literasi, sehingga kita saat ini yang menjadi santri juga punya PR atau tanggung jawab meneruskan tradisi literasi itu. Dan semoga LTN NU salah satu lembaga yang dimiliki Jamiah Nahdlatul Ulama tetap konsisten, tetap istiqomah untuk merajut tradisi literasi, sehingga dari tahun ke tahun orang-orang yang paham literasi itu semakin lama semakin banyak, bukan semakin menurun. Pesan dari saya, terima kasih. Oke. Dari Mas Aja sendiri mungkin ada tambahan berkaitan dengan pesan dan harapan yang disampaikan kepada masyarakat. Monggo. Baik, saya pribadi berharap kepada teman-teman masyarakat Jepara dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, karena sekarang masanya deras informasi yang luar biasa.
kami berharap untuk bisa memilih ya, memilih berita informasi yang benar. Karena informasi itu sekarang ya siapapun bisa membuat informasi. Informasi salah, informasi benar itu bisa dibuat dan bisa disampaikan kepada kita semuanya. Jadi kita harus membudayakan, memilih dan memastikan bahwa informasi yang kita dapatkan itu memang valid, ya memang valid, benar. Nah, insya Allah kalau teman-teman nanti setiap harinya mengakses website NU Jepara .id, semuanya insya Allah yang ada di sana yang kami tampilkan itu semuanya valid ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan karena kami membawa nama baik Alma Mater Nahdlatul Ulama ya, tentunya Alma Mater. Kayak sekolah ini ya. nama baik Nahdlatul Ulama ya. Jadi itu sangat perlu kita biasakan. Jadi pastikan sekali lagi informasi yang kita terima itu kita benar-benar memang valid. Yang selanjutnya kaitan dengan tulis menulis, kami berharap tadi juga selain yang diberikan oleh Kang Mustaqim, ini adalah menjadi kesempatan yang luar biasa, kesempatan baik bagi kita semua untuk kita bersama-sama menulis, bersama-sama menuangkan ide gagasan kita untuk kita dokumentasikan bersama, sehingga nanti akan bisa dibaca oleh anak cucu kita, ditinggalkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, kita juga punya PR banyak sebenarnya. Kita sekarang tahu tentang ilmu-ilmu agama itu dari mana? Dari tulis menulis para ulama kiai, ulama-ulama yang terdahulu. Nah, seperti itulah. Jadi kita nanti tidak akan hilang ketika kita sudah tidak ada di bumi ini. Kita masih bisa memberikan manfaat kepada orang-orang setelah kita melalui tulisan-tulisan itu. Makanya sangat menarik sekali teman-teman untuk menghadiri undangan menulis isai yang diselenggarakan oleh Lembaga Ta'lif Nasyr Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jepara ini. Oke, itu sangat super sekali. Saya kayak mendengarkan siaran. Ini memang siaran. Kayak mendengarkan siaran dulu Mas Ajas ketika. Siaran. Kalau bisa nanti sih habis ini ada juga nanti kerjasama LTN. Siap. Itu ada siaran sendiri di Arisa. Nggak apa-apa, nanti yang tadi yang terdekatnya kan mungkin yang juara nanti ditampilkan di sini, mungkin gagasan dari tulisan itu disampaikan kan gitu. Tidak hanya dari tulisan saja tapi dengan disampaikan dengan suara. Dengan suara dan itu belum ada di pikiran kamu. Gitu. Oleh pesona luar biasa. Oke, dan itu ya sahabat Arisa, ternyata waktu 1 jam ini nggak terasa Kang Mustaqim, Mas Ajas nih. Hampir selesai ternyata. Dan terima kasih kepada Kang Mustaqim atas hadirnya, Mas Ajas juga terima kasih Mas Widad, sudah hadir di tamu Pesona Erlisa, dan jangan kapok ya. Kapan-kapan kita diskusi lagi. Oke, dan demikian ya sahabat Erlisa untuk Pesona Erlisa edisi Sabtu 23 Januari 2021. Pesona Erlisa bersama LTN NU Jepara, dan kesimpulan akhir, ayo ikuti undangan menulis isai. Kesempatan Anda untuk bergabung, pegang pennya atau pegang gadgetnya, tulis gagasan Anda berkaitan tentang kebangsaan, berkaitan dengan keaswajaan, dan nanti bisa untuk gabung, untuk menghadiri. Dan lebih-lebih mungkin kalau nanti yang bejo ya beruntung nanti bisa ikut di 30 terbaik. Dan itu dari saya Mikdad Saroni, mohon undur diri dan terima kasih. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa